Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimat, azani Allah wa iyyakunna. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla tentu atas anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua. Terlebih nikmat iman Islam dan keafiatan yang dengan sebab nikmat-nikmat tersebut kita dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dan kajian kita, masih berbicara mengenai qalbu atau hati, yakni di mana hati ini setelah kita mempelajari tentang kondisi kondisi hati, ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, ada yang disebut dengan qalbu mayyit, hati yang mati, dan yang terakhir adalah qalbu marid, hati yang sakit. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda penyakit hati. Nah, di antara tanda-tanda penyakit hati yang pertama, sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Atau dengan bahasa yang lain, sulit untuk memperoleh dan mendapatkan nikmat, kebaikan yang Allah persiapkan dan Allah ciptakan untuk hamba tersebut. Misalnya, sebagaimana kita bisa lihat dan perhatikan dalam surah Al-Furqan ayat 43. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu 'alaihi wakila?" Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Nah, sebagian ulama dari ayat ini mengatakan
Itulah hati yang apabila merindukan sesuatu yang menyimpang dari syariat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bahasa lainnya, ia mengutamakan atas segala syahwatnya. Karena di dalam hati seorang hamba tidak akan keluar dari dua unsur, yakni unsur yang memang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kebaikan dan kebaikan, dan unsur yang kedua adalah yang menghantarkannya kepada keburukan yang melalui bisikan-bisikan syaitan. Maka dari ayat ini pula bahwa menjadi sebuah tanda sakitnya hati atau hati dalam kondisi sakit, maka cenderung akan mengikuti dan mengutamakan hawa nafsunya atau syahwatnya. Nah, ini yang tanda yang pertama. Nah, tanda yang kedua adalah tidak merasa sakit karena terlalu dalam luka kemaksiatan yang dilakukan. Sebagaimana ungkapan yang ada, orang mati tidak bisa merasakan sakit. Hati yang sehat akan merasa sakit dan menderita karena kemaksiatan yang dilakukan. Nah, namun berbeda ketika hati itu sudah mati, maka dia tidak akan merasakan rasa sakit dari kemaksiatan yang ia perbuat. Nah, ini bisa kita cermati dalam surah Al-A'raf ayat 201. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, bila ditimpa bisikan-bisikan keburukan dari syaitan, tadzakkaru fa idzahum mubsirun, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, berbeda dengan hamba yang hatinya sudah diliputi luka yang dalam dari kemaksiatan yang telah diperbuat dan ia tidak bertaubat darinya, maka inilah yang menyebabkan ia tidak merasakan lagi sakit dalam hatinya disebabkan kemaksiatan yang dia perbuat. Karena berbeda dengan orang mukmin, orang yang bertakwa, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia akan segera mengingat Allah. Dia dengan mudah dan terkoneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tazakkaru. Dia akan mengingat Allah, sehingga dengan itu dia menyegerakan untuk bertaubat dari kemaksiatan atau dosa yang diperbuat. Nah, sehingga orang yang hatinya tidak merasa sakit atas kemaksiatan yang diperbuat, sehingga tidak jarang ya akhirnya dia akan larut di dalam kemaksiatan yang ia lakukan. Bahkan dia akan merasa lebih tenang, lebih nyaman melakukan kemaksiatan tersebut ketimbang dia berbuat kebaikan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebelum hamba ini berada di posisi dan kondisi seperti ini, tentu ada tahapan-tahapan yang dilalui sampailah pada kondisi semacam ini. Biasanya diawali dari berkurangnya semangat di dalam beribadah, berkurangnya semangat seorang hamba beribadah kepada Allah, sehingga berlanjut kepada tahap berikutnya, mulai meninggalkan, mungkin dalam sifat salat sunnahnya, mulai meninggalkan salat-salat nawafil, yang itu akhirnya akan masuk pada fase berikutnya. Jika ia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia semakin larut, maka mulailah dia akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Nah, kalau sudah demikian adanya, maka ini akan mematikan rasa sakit di dalam hatinya. Maka sulit untuk dia menyadari, apalagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang yang bertakwa, orang yang jujur terhadap keimanannya, juga digambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 135 yang tentu sering kita dengar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, dan berbuat kezaliman, menganiaya diri, zakarullah, mereka ingat akan Allah, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Nah, orang-orang yang hatinya sudah tidak merasa sakit atas kemaksiatan tersebut, cenderung dia akan menunda-nunda dan mengabaikan daripada perkara taubat, karena dia tidak merasa sakit hatinya atas kemaksiatan atau kezaliman dan kekejian yang ia perbuat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala saat seorang hamba masih merasakan sakit atas kemaksiatan dan kezaliman atau perbuatan keji yang ia perbuat, sehingga dengan itu ia segera mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya. Dan inilah yang patut kita pastikan ada pada diri kita. Kegelisahan kita terhadap dosa dan kemaksiatan yang pernah kita perbuat, itu akan memicu dan membangun kesadaran kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Al-Hasan Al-Basri menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah surah Ali Imran 135. Beliau mengatakan, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, kenapa? Karena hal itu adalah dosa di atas dosa. Jadi ketika hati sudah tertutup oleh banyaknya kemaksiatan dan dosa yang dia perbuat, inilah yang menjadikan ia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mudah baginya untuk bersegera mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya. Kenapa?
karena hatinya sudah terselimuti oleh dampak daripada kemaksiatan atau perbuatan keji yang ia lakukan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kalimat istighfar di setiap saat yang bisa kita ucapkan adalah sebuah keniscayaan untuk melindungi dan menjaga daripada kebersihan hati kita. Nah, ini yang kedua dari tanda penyakit hati. Nah, tanda yang berikutnya, yang ketiga, adalah pemilik hati tersebut tidak juga merasa sakit atas ketidaktahuan dia terhadap ilmu agama. Ia tidak merasa sakit, tidak merasa beban, tidak merasa khawatir ketidaktahuan dia, atau dalam bahasa yang lain, kebodohan dia terhadap ilmu agama. Padahal dalam hadis kan dinyatakan salah satu bukti Allah itu menginginkan kebaikan dari hambanya, itu mesti dia akan arahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, yufaqqihhu fiddin, niscaya Allah akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Nah, patut kita bersyukur ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini, detik ini Allah berikan taufik untuk memberikan waktunya untuk menimba ilmu syar'i. Datang ke majelis-majelis ilmu adalah sebuah nikmat yang sangat agung, karena itu dapat memelihara dari terjangkitnya hati ini oleh penyakit. Karena sangat bahaya kalau sampai merasa tidak sakit hatinya, tidak merasa bahwa hatinya sedang ada penyakit. Nah, oleh karena itu hati yang sehat akan merasa sakit, merasa gelisah, merasa tidak nyaman dengan perkara-perkara syubhat yang menjangkitinya, dengan perkara-perkara syahwat yang menyeliputinya. Bagaimana dia akan resah dengan akidah-akidah yang batil, akidah-akidah kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang, kalau ia tidak paham, tidak mempelajarinya, kalau ia tidak mengilmuinya. Nah, orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, maka dia akan khawatir dan merasa sakit mendapati adanya syubhat atau perkara-perkara batil. Nah, sebagian ulama salaf pernah mengatakan, tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada
ketidaktahuan seorang hamba terhadap ilmu syar'i, atau kebodohan seorang hamba terhadap ilmu syar'i, ilmu agama. Maka sangat penting, terutama yang paling utama itu adalah ilmu tauhid, mengenal Allah. Sehingga banyak yang enggak benar-benar mengenal Allah, sehingga keterikatan dia terhadap Allah, kebergantungan ia kepada Allah, tidak ada di dalam kehidupannya. Karena memang ia tidak benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah penyakit-penyakit hati lainnya, entah itu buruk sangka, su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia buruk sangka setiap takdir-takdir atau ujian-ujian yang diberikan kepadanya. Dia menyangka bahwa Allah sedang tidak menyukainya. Atau juga terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, dia merasa bahwa ketika Allah berikan nikmat, dibukakan pintu nikmat dunia, dia merasa bahwa Allah mencintainya. Padahal ini sesuatu yang bahaya juga. Kalau sebuah nikmat tidak menghantarkan dia dekat atau semakin dekat kepada Allah, berarti itu bukan nikmat, itu musibah. Kita dibukakan pintu kenikmatan dunia, tetapi justru menjadikan kita semakin jauh kepada Allah, maka ketahuilah hal itu bukanlah nikmat yang sebenarnya. Karena nikmat yang hakiki itu adalah nikmat yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak paham, tidak mengerti tentang ilmu agama, maka bagaimana dia mencintai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia menyandarkan seluruh perkara hidupnya, seluruh urusan hidupnya kepada Allah yang dia enggak kenal, dia enggak paham, dia tidak mengetahui siapa Rabb-nya. Ia fasih dalam melafazkan dua kalimat syahadat, tepat makhrajnya, tapi apakah itu dipahami konsekuensinya, teraplikasikan di dalam kehidupannya? Ini semua kembali kepada apakah ia sudah mengilmuinya. Maka di keluarga, pendidikan paling utama diawali adalah pendidikan tauhid. Kita kenalkan kepada seluruh anggota keluarga kita, anak, istri, suami, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, untuk mengenal Allah sebaik mungkin. Karena inilah Nabi ajarkan pertama kali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam fase awal dakwah beliau di Mekah, inilah yang beliau ajarkan. Sehingga teguh dan kokoh serta kuat ketauhidan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apapun yang datang berupa perintahkah itu, dia atau mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya atau melaksanakannya. Dan kalaulah itu adalah sebuah larangan, demikian pula mereka akan semaksimal mungkin untuk menjauhi atau meninggalkannya. Nah, ini tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat, bahwa hati sedang ada penyakitnya,
pemiliknya beralih dari hal yang halal menjadi hal yang haram, dari makanan yang bergizi untuk hatinya kepada makanan yang meracuni hatinya, dari mengkonsumsi nutrisi yang menyehatkan hatinya beralih kepada makanan atau nutrisi yang menjadi virus bagi hatinya. Satu contoh, mayoritas manusia berpaling dari mendengarkan Al-Quran dengan mendengarkan musik dan nyanyian. Padahal Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi syifa, penyembuh, bukan sekedar obat. Kalau obat bahasanya dawa, ini syifa, syifa penyembuh, penawar. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tapi tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang pelaku kezaliman, melainkan kerugian, khasara. Syifa wa rahmah, ini semua adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh hati kita, dan itu didapatkan dari kita membaca dan mendengar Al-Quran. Bagaimana bisa kita memalingkan, mengganti nutrisi yang dibutuhkan oleh hati ini dengan virus, dengan racun yang itu membahayakan dan menghancurkan daripada hati kita. Padahal tidak sedikit pun dari mendengar ya, dan mengkonsumsi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu akan mendatangkan kebermanfaatan atau kemaslahatan bagi kesehatan hati kita. Dan sebagian atau umumnya para ulama salaf juga mengatakan bahwa untuk mengukur seberapa dekatnya kita dengan Allah, maka seberapa intens interaksi kita kepada Al-Quran, maka sebesar itu pula, sedekat itu pula kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Nah, sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama hati kita ini sehat, ia akan cinta pada apa yang dicintai Allah, dan ia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itulah hati atau qalbus salim. Hati yang sehat, ia akan senantiasa mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, atau mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 7, Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu Rasulullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Sekiranya ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, maka benar-benar kalian akan mendapatkan kesusahan. Tapi lihat sambungan ayat berikutnya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hati yang sehat. Ia akan terpelihara dari jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah untuk memasukkan nutrisi-nutrisi ke dalam hati kita. Karena perkaranya bukan sedikit atau banyaknya. Sedikit atau banyak nutrisi yang tidak dibutuhkan oleh hati kita masukkan, maka itu akan berefek pada hati kita. Nah, demikian pula kalau nutrisi yang memang dibutuhkan oleh hati kita, entah zikrullah, entah bacaan Quran kita, atau ibadah-ibadah nawafil lainnya. Nah, ini sejatinya yang nantinya memelihara daripada kondisi hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa halawatal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Zaqa halawatal iman, maksudnya adalah sungguh atau telah merasakan manisnya iman. Ini orang yang merasakan benar manisnya keimanan itu adalah orang yang radhiya billahi rabba. Ia ridha, ia rela Allah sebagai Rabbnya. Bagaimana seorang hamba itu akan rela Allah sebagai Rabbnya kalau tidak dia mempelajari, kalau tidak mengilmui? Kemudian yang kedua, wabil islami dinan, dan dia ridha juga Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, wabi Muhammadin rasulan, dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya atau nabinya. Ini semua adalah dasarnya kita mengilmuinya. Makanya paling enggak kita bisa mempelajari dari kitab Ushulus Salasah. Itu kitab tauhid. Nah, sehingga poin-poin yang tiga ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Kitabul Iman. Ya. Kita dapatkan nanti. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang keempat, atau tanda hati sedang ada penyakit.
Yang kelima adalah sahibuhu atau pemiliknya menghuni dunia dengan perasaan ridha, tenang, dan tidak merasa asing. Sehingga dengan itu dia tidak mengharap akhirat dan tidak pula beramal untuk akhiratnya. Orang kalau sudah tenggelam di dalam kenikmatan dunia, maka dia lalai dan luput dari perkara akhiratnya. Karena orang yang sudah tenggelam di dalam perkara dunianya, maka tidak mungkin dia akan beramal untuk akhiratnya. Apalagi tidak merasa asing. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam Kitabur Raqaiq, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Maksudnya adalah tidak menjadi umumnya orang yang larut di dalam kenikmatan duniawi. Dan kita sejatinya adalah banyak punya contoh yang bisa kita teladani. Bahkan dalam 3 generasi utama itu sudah contoh yang sangat paripurna untuk kita jadikan suri tauladan. Bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia sehingga tidak larut dan tenggelam di dalam kenikmatan duniawi. Sehingga dengan itu Allah meridhoi mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Bayyinah di ayat terakhir. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka, mereka ridho terhadap Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali hati jika pulih dari sakitnya, ia akan ingat terhadap perkara akhiratnya. Nah, berbeda dengan pemilik hati yang sedang sakit. Ia akan melihat apa yang mereka rasakan di dunia itu lebih nikmat daripada apa yang kelak akan didapatkan di akhirat. Karena hatinya sakit, maka sedikit pun ia tidak terdetik di dalam hatinya untuk mengingat bahwa ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa kita semua ini kesudahannya, muaranya, akhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia ini. Jadi kelak kita akan menghadap kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita nikmati, segala apa yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Maka kalau kita mendapati hati kita dalam kondisi yang sulit, yang begitu jarangnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikhawatirkan kita akan semakin larut, semakin tersesat
Kalau sesatnya sudah terlalu dalam, maka untuk kembalinya akan sangat-sangat sulit. Kita kalau tersesat di jalan, kalau sudah jauh, sesatnya sudah jauh tersesatnya, itu mau balik arah lagi itu sangat jauh untuk kembali ke tempat semula. Nah, lebih-lebih dalam kondisi kita di dunia, maka kenalilah kondisi-kondisi atau tanda-tanda bila hati kita ini sedang ada penyakitnya. Nah, minimal kita mengenal 5 tanda pokok bahwa hati kita ini dalam kondisi sakit. Dengan itu kita akan menyadari dan paling tidak kita akan segera bertobat dan berusaha menjaga kesehatan hati kita ini agar tidak mudah terjangkit oleh sebuah penyakit. Karena yang lebih bahaya adalah tidak menyadari bahwa hatinya sedang terjangkit penyakit. Lebih-lebih posisinya adalah di dalam gaib. Kalau seorang masih menyadari bahwa di hatinya ada penyakit, ini namanya masih ada rahmat Allah, masih ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. 5 tanda hati dalam kondisi sakit. Jika ada pertanyaan atau yang mau menambahkan, kami persilakan. Gimana ibu-ibu, ada pertanyaan? Oh, cukup ya, baik. Kalau demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.